Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin, Kasubag Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, sekaligus peserta dalam pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 6, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Berikut saya sampaikan aksi perubahan saya yang berjudul Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah atau BMD merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola secara baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis, serta menjamin adanya kepastian nilai. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan. Namun, jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan yang besar dan mengalami penurunan nilai sehingga berjalannya waktu. Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah saat ini masih terfokus pada perencanaan kebutuhan dan pengadaan, sementara dalam penurunan status serta pengendalian belum dapat dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, reformer berusaha mengangkat isu strategis untuk kemudian diangkat menjadi aksi perubahan guna terciptanya pencatatan aset yang lebih real dan akuntabel di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Daftar aset tetap peralatan dan mesin Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan pada aplikasi SIMDA tercatat bernilai kurang lebih 8.631.458.126 rupiah. Data tersebut tercatat lengkap di aplikasi SIMDA. Namun, untuk kondisi real masih kurang akurat. Oleh karena itu, reformer berkewajiban untuk menginventarisir barang-barang tersebut sesuai kategori dan kondisinya masing-masing di wilayah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Selain masalah yang disebutkan di atas, yaitu kurang update-nya kondisi real barang yang tercatat di aplikasi SIMDA pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, terdapat juga masalah lain, yaitu kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga yang bertugas mengurus barang tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kurang maksimalnya update kondisi barang sesuai dengan kondisi realnya. Permasalahan lain yang kemudian timbul dikarenakan kurangnya tenaga sumber daya manusia tersebut adalah standar operasional prosedur yang tidak dijalankan dengan baik, yang mengakibatkan proses pencatatan dan pelaporan kondisi fisik real barang di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan menjadi kurang optimal. Optimalisasi pencatatan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan merupakan upaya untuk mendapatkan data kondisi terkini dan akurat, sekaligus membuat mekanisme pemeliharaan aset milik daerah untuk mengefektifkan dan mengefisiensi anggaran yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam aksi perubahan ini antara lain: pertama, menginventarisasi kondisi terkini barang yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Yang kedua, pembuatan standar operasional prosedur terkait mekanisme pemeliharaan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan bagian organisasi tata laksana terkait pembuatan standar operasional prosedur. Yang keempat, berkoordinasi dengan auditor inspektorat terkait aturan dalam pemeliharaan dan pencatatan barang milik daerah. Dan yang terakhir, mensosialisasikan aksi perubahan kepada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Maksud dari aksi perubahan yang akan dilaksanakan ini adalah untuk membentuk sebuah tim efektif yang akan memverifikasi jumlah dan kondisi barang terkini pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan aksi perubahan adalah sebagai berikut.
Tujuan jangka pendek 2 bulan, memudahkan seluruh pegawai memperoleh layanan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah melalui tersedianya data terkini kondisi barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan dan tersedianya standar operasional prosedur, mekanisme pemermintaan dan pemeliharaan barang di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Tujuan jangka menengah dalam 1-2 tahun, yaitu menertibkan pengelolaan pencatatan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui tersedianya barcode aplikasi barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, tersedianya SK keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan terkait perencanaan mekanisme pengelolaan aset di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, melakukan peningkatan sarana dan prasarana informasi pada barcode, dan yang terakhir, membuat SK pengurus barang pembantu. Tujuan jangka panjang 3-5 tahun, mewujudkan laporan barang milik daerah yang akuntabel setiap tahunnya dan meningkatkan hasil kepuasan survei internal antar bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan. Manfaat aksi perubahan yaitu yang pertama, manfaat internal, mempermudah pengurus barang dan pembuatan laporan, meningkatkan kualitas pelayanan internal antar bidang, menghindarkan konflik antar bidang yang diakibatkan oleh kurangnya transparansi kegiatan pemeliharaan barang. Dan yang kedua, manfaat eksternal, memudahkan rekanan dalam melakukan pengecekan kerusakan barang dan mewujudkan pengadaan dan pemeliharaan yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran daerah. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan optimalisasi pencatatan dan pelaporan barang milik daerah terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan dan rangkaian kegiatan atau milestone, yaitu perencanaan dan pembentukan tim efektif, persiapan pelaksanaan kegiatan, implementasi dan monitoring dan evaluasi. Pertama, konsultasi dan koordinasi dengan mentor, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi konsep dan aktualisasi dari rencana aksi perubahan yang telah diseminarkan sebelumnya. Rapat internal pembentukan tim efektif aksi perubahan dilanjutkan dengan pemaparan konsep dari aksi perubahan, koordinasi dengan tim teknis IT untuk konsep dan rancangan terhadap rencana pembuatan barcode di jangka menengah, koordinasi dengan inspektorat selaku stakeholder dalam hal ini dengan auditor media sekaligus permintaan dukungan terhadap aksi perubahan, koordinasi dengan bagian organisasi selaku stakeholder defender dengan subkoordinator kelembagaan sekaligus permintaan dukungan terhadap aksi perubahan, membuat SOP terkait pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, mengumpulkan data terkait barang-barang milik daerah yang ada di BPKD, konsultasi tim efektif dengan bidang barang milik daerah BPKD terkait daftar barang dan mutasi kondisi barang, serta proses penghapusan barang yang telah berubah kondisi atau rusak berat, melakukan proses pencatatan kondisi barang-barang BPKD dari berbagai tempat sesuai dengan kondisi aslinya, koordinasi kembali dengan bidang BMD BPKD terkait hasil dari proses pencatatan real data aset BPKD, rapat evaluasi bersama tim efektif dalam rangka menyusun rencana tindak lanjut daripada data yang tidak sesuai pada aplikasi SIMDA dengan kondisi real, dan yang terakhir, menyusun laporan aksi perubahan, optimalisasi pencatatan dan pelaporan barang milik daerah. Adapun kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan aksi perubahan dan strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap aksi perubahan, tidak adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan aksi perubahan, dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Strategi penyelesaiannya adalah melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap stakeholder secara intensif, melakukan kolaborasi dengan kegiatan lain yang memungkinkan, perencanaan yang matang dan penjadwalan yang tepat, komitmen seluruh anggota tim dalam pelaksanaan aksi perubahan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud. Tentunya dalam kesempatan ini memberikan dukungan atas aksi perubahan reformer Saudara Khairuddin, Kepala Subbagian Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan, dengan judul Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Tentunya dalam rangka pelatihan kepemimpinan oleh Puslitbang KDOD Lembaga Administrasi Negara di Samarinda dalam angkatan 4 tahun 2022 ini. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini tentunya dapat bermanfaat untuk proses pencatatan aset di lingkungan BPKD Kota Balikpapan dan tentunya pemerintah Kota Balikpapan ke depannya. Selamat Saudara Khairuddin. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan aksi perubahan ini dapat membantu program pemerintah dan tentunya dalam pelayanan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan akhir aksi perubahan saya. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini dapat bermanfaat untuk proses pencatatan aset di lingkungan BPKD khususnya dan di pemerintah Kota Balikpapan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.